Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Pak Hasan Bisri yang rindunya tiada henti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian selama ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini Pak Hasan akan menyampaikan materi pelajaran kelas 5, tema 1, bidang studi IPA, yaitu tentang alat gerak manusia dan hewan. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memperoleh ilmu dan memberikan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warfa'na ilma wa tawaffana muslimin. Amin. Anak-anak, sebagaimana telah Pak Hasan sampaikan di awal, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Keduanya akan dijelaskan secara singkat yang meliputi 1. Pengertian sistem gerak. 2. Sistem gerak pada manusia. Dan yang ketiga, tentang rangka manusia. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang pengertian sistem gerak. Apa sih sistem gerak itu? Sistem gerak adalah suatu sistem yang ada dalam tubuh yang tersusun dari sendi, tulang, dan otot. Sendi, tulang, dan otot ketiga-tiganya menyatu, menggabung menjadi satu kesatuan yang utuh yang berfungsi memberikan bentuk pada tubuh kita dan sekaligus memudahkan tubuh kita untuk bergerak, melakukan aktivitas atau kegiatan dengan lincah dan baik. Otot, sendi, dan tulang, mereka bekerja sama dengan baik. Tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Otot tanpa sendi, tanpa tulang, tidak bisa berfungsi dengan baik. Tulang, sendi, tanpa otot juga demikian, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, tulang, sendi, dan otot
kita sebut sebagai suatu sistem gerak. Karena dengan sistem gerak inilah tubuh kita bisa bergerak. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bahwa manusia dan hewan memiliki sistem gerak dalam tubuhnya. Dapat kalian bayangkan apabila keduanya, yaitu manusia dan hewan, tidak ada sistem gerak dalam tubuhnya, pasti rasanya akan kaku, seperti sebuah benda mati yang hanya bisa diam. Tapi dengan adanya sistem gerak ini, maka tubuh manusia dan hewan akan bisa bergerak dengan lincah dan baik. Manusia bisa bekerja, bisa berolahraga, bisa beraktivitas yang lain karena ada sistem gerak. Hewan bisa lari, bisa bekejar-kejaran, bisa terbang dan sebagainya karena sistem gerak. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah nanti ada penyembelihan hewan kurban. Coba kalian perhatikan bagaimana hewan kurban sebelum disembelih. Kalian perhatikan bentuk tubuhnya yang begitu bagus, gerak tubuhnya yang begitu lincah dan baik. Kemudian setelah disembelih, kalian perhatikan juga setelah daging-daging dikumpulkan, tulang-tulang dikumpulkan, apa yang terjadi? Yang pertama, hewan sebelum disembelih begitu gagah dan aktif karena masih menyatunya sistem gerak, yaitu otot, sendi, dan tulang. Tetapi setelah disembelih, daging hewan dipisahkan menjadi sebuah onggokan daging yang tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga tulang belulang dan sendinya dikumpulkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu pada pelajaran di atas tadi dijelaskan bahwa ketiga-tiganya akan bekerja secara bersama, saling ketergantungan satu dengan yang lain, yaitu otot, sendi, dan tulang. Anak-anak, kalian sudah mempelajari pengertian sistem gerak. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian sistem gerak pada manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia memiliki beberapa komponen sistem gerak untuk memudahkan dalam beraktivitas. Komponen tersebut terdiri dari rangka, otot, dan sendi. Untuk materi rangka, otot, dan sendi ini akan dijelaskan berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, karena bahasan akan kembali setelah yang satu ini. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita kali ini.
Tapi sebelum Pak Hasan melanjutkan ke materi tentang rangka tubuh manusia, di sini Pak Hasan ingin menambahkan sedikit mengenai jenis sistem gerak manusia. Yang pertama, ada sistem gerak manusia secara umum. Yang kedua, ada sistem gerak manusia berdasarkan aktivitasnya. Sistem gerak manusia secara umum berarti kerjasama antar organ sistem gerak, yaitu rangka, sendi, dan otot. Itu pengertian sistem gerak manusia secara umum. Yang kedua, sistem gerak manusia berdasarkan aktivitasnya. Berdasarkan aktivitasnya, sistem gerak pada manusia dibedakan, ada sistem gerak pasif dan ada sistem gerak aktif. Sistem gerak pasif ini terjadi pada tulang dan sendi dalam rangka tubuh manusia. Dikatakan pasif karena tulang hanya akan bergerak jika ada aktivitas yang terjadi pada otot. Jadi ototlah yang sebenarnya menggerakkan tulang-tulang dan sendi kita, sehingga tulang dan sendi kita itu masuk pada kategori sistem gerak pasif. Yang kedua, sistem gerak aktif. Ini terjadi pada otot-otot yang melekat pada rangka. Dikatakan aktif karena memang ototlah yang menggerakkan tulang, ototlah yang aktif. Dengan aktifnya otot ini membuat persendian dan tulang-tulang kita tertarik dan ikut bergerak. Sekali lagi, otot bersifat aktif bisa menggerakkan tulang dan sendi kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Kalian sudah mempelajari tentang alat gerak dan sistem gerak pada manusia, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Hasan kali ini bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya. Sampai di sini Pak Hasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.